Salam jemaat kekasih Kristus, kembali bersama Resapi, renungan singkat pemelihara iman GKI Klasis Bojonegoro, dengan tema menjadi anak-anak terang. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kami boleh terberkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari Injil Yohanes pasal ke-12 ayat 34 hingga ayat ke-36. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jemaat terkasih, suatu hari ada seorang kaya tinggal di perbatasan dua negara. Semua orang tahu ia kaya karena pekerjaannya yang kotor sebagai seorang penyelundup. Orang ini menyelundupkan sesuatu dari negara ke negara seberang yang bersebelahan, dan semua petugas perbatasan pun tahu kalau orang ini adalah seorang penyelundup. Oleh karena itu setiap kali dia melintas perbatasan, sambil menaiki seekor keledai, para petugas perbatasan akan menggeledahnya. Mulai dari tubuhnya, tasnya, sampai bungkusan yang ditaruh di atas keledainya akan digeledah seteliti mungkin. Namun setiap kali pula mereka tidak pernah mampu menemukan sesuatu yang sangat berharga untuk diselundupkan dari laki-laki ini. Keanehan tersebut terus-menerus terjadi. Setelah bertahun-tahun, penyelundup ini akhirnya memutuskan untuk pensiun. Suatu kali ia bertemu dengan salah seorang petugas perbatasan yang selalu menggeledahnya. Karena sudah terlalu sering berhubungan waktu itu, mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Petugas perbatasan ini menanyakan hal yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. Kami tahu kamu seorang penyelundup, tetapi selama ini kami tidak pernah menemukan barang yang kamu selundupkan. Jadi sebenarnya apa sih yang kamu selundupkan? Dengan tersenyum, mantan penyelundup ini berkata, yang saya selundupkan adalah keledai. Kita kerap kali mencari di tempat yang salah. Kita hanya mau mencari apa yang kita ingin temukan, bukan apa yang harus kita temukan. Padahal yang harus kita temukan mungkin sudah lama berada di depan mata kita. Begitu pula ketika kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Bukankah seringkali cara membaca Alkitab sering dimotivasi dengan hanya mau mendengar apa yang memang ingin kita dengar? Kita tidak memikirkan apa yang menurut Allah harus menjadi kebutuhan kita, tetapi hanya apa yang sedap didengar saja oleh kita. Karena mungkin yang harus kita dengar cenderung keras, cenderung menyakitkan, dan tidak menyenangkan. Nah, sama orang-orang Yahudi saat mendengar berita kematian Yesus, mereka tahu tetapi tidak mengerti. Mereka menolak mendengar Mesias akan menderita, bahkan mati di kayu salib. Mereka menolak pemberitaan yang tidak enak didengar, sehingga mereka menjadi sulit untuk percaya. Tetapi Yesus berkata, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang kita diingatkan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukan hanya yang ingin kita dengar, tetapi yang harus kita dengar. Itulah kehendak Bapa di sorga. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak terang yang memancarkan terang kasih Kristus
yang juga mengerti kebenaran akan firman Tuhan dan juga meresponi, menangkap firman Tuhan dari setiap pembacaan dan perenungan yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu. Bukan hanya yang sedap didengar, tetapi memang yang harus kami dengar, yang mungkin menyakitkan, mungkin tidak menyenangkan bagi kami, tetapi itulah kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Untuk itu mampukan kami untuk kami melakukan setiap kehendak Allah dengan benar dan dengan takut akan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat terkasih, sebagai anak-anak terang, dengarkanlah firman Tuhan bukan hanya yang ingin kita dengar, tetapi apa yang harus kita dengar dari Allah. Tuhan memberkati kita semua.